Bapak Kardinal Julius Darmatmojo, Bapak Uskup Blasius Pujo Raharjo yang mengikuti dari Rumah Sepuh di Kendungan, para imam, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, baik yang hadir di Gereja Katedral Semarang maupun yang mengikuti perayaan kasih ini dari tempat tinggal masing-masing. Selamat sore berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Semua sehat? Sehat ya. Meskipun ada yang masih demam-demam sedikit, flu sedikit, para romo ini direwangi untuk bisa hadir dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Maka bagi saya kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat membahagiakan. Bikin saya mongkok itu bangga, senang, karena kita bisa berkumpul bersama di katedral ini untuk bersama-sama merayakan Ekaristi pembaruan janji imamat dan nanti pemberkatan minyak-minyak suci yang akan kita gunakan untuk pelayanan umat. Dan juga bergembira karena selama 2 hari kami para romo, meskipun tempatnya terpisah-pisah di 5 tempat sesuai dengan kevikepan dan juga yang mengikuti dari rumah masing-masing melalui Zoom, kami semua dipadukan dalam tekad bersama untuk merenungkan panggilan kami sebagai seorang imam. Romo Agustinus Sugiyopitoyo SY, yang biasa kami panggil Kang Pitoyo. Mana Kang Pitoyo? Nah, ini yang di belakang sana, rambutnya putih. Dialah yang membimbing kami selama 2 hari ini untuk merenungkan jati diri kami sebagai imam, sebagai gembala, dan sebagai seorang nabi. Terkait dengan panggilan sebagai seorang nabi, kami para imam diutus untuk menjadi pewarta sabda, pewarta kabar sukacita, pewarta kabar keselamatan dalam Yesus Kristus. Berkaitan dengan soal ini, kami sungguh-sungguh dibantu oleh Romo Sugiyopitoyo untuk mendalami apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kami para imam. Maka dalam kesempatan ini kami akan berbicara, bermenung khususnya untuk para imam, namun toh juga bisa dipakai oleh kita semua umat beriman, karena kita berdasarkan tabisan dan berdasarkan baptisan kita dipanggil juga untuk menjadi imam, gembala, dan nabi. Dan terkait dengan tugas kenabian atau pewartaan Injil ini, saya sangat kagum sekali dengan pribadi Paulus sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Di sana Paulus mengungkapkan, menyatakan bahwa mewartakan Injil adalah keharusan baginya. Dia berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Dan selanjutnya dia menegaskan dengan berkata, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Sebuah pernyataan yang sangat tegas, jelas, namun mempunyai banyak makna yang sangat mendalam sekali. Paulus mewartakan Injil kemana-mana, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, upah katakanlah, yang berguna untuk hidupnya dari pewartaan Injil.
bukan pula untuk memegahkan diri di hadapan orang lain, menunjukkan diri mempunyai kekuasaan, power, bukan pula karena ambisi atau kehendak diri untuk mendapatkan atau menggapai popularitas. Paulus menggunakan atau menempatkan pewartaan Injil sebagai keharusan dalam rangka terlibat di dalam karya penyelenggaraan Allah. Maka dia mengatakan bahwa keharusan mewartakan Injil merupakan tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Dan kita tahu penyelenggaraan Allah yang ditanggungkan itu tidak lain adalah penyelamatan umat manusia. Maka bagi Paulus, keterlibatan dalam pewartaan Injil sungguh-sungguh merupakan bentuk keterlibatan dan partisipasi yang nyata dalam misi Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dia ikut terlibat dalam dinamika Yesus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan. Karena begitu pentingnya, begitu mendalamnya panggilan itu, maka Paulus pun melaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati, dengan penuh kesungguhan. Kita bisa melihat kembali bagaimana Paulus dari waktu ke waktu selalu mendapatkan tantangan ketika mewartakan Injil ke daerah-daerah luar Yerusalem. Bahkan akhirnya harus mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya. Mungkin kita bertanya, opo hasile? Apa buahnya dari pewartaannya? Kalau dia mengajar kemana-mana dengan sedemikian hebatnya, dengan begitu besar pengorbanannya, apa buahnya? Buahnya sangat luar biasa. Yakni begitu banyak orang yang akhirnya mengenal siapa Yesus Kristus, percaya kepadanya, dan akhirnya terselamatkan. Dari kisah para rasul dan surat-surat Paulus, baik kepada jemaat maupun kepada pribadi-pribadi, Timotius, Titus, Filemon, orang-orang Ibrani, di sana nampak sekali betapa banyak orang-orang yang menikmati buah-buah pengajarannya. Inilah kekaguman saya pada Paulus, sang pewarta sejati, sang nabi sejati. Dari sinilah saya mengajak para romo dan kita semua seluruh umat beriman untuk belajar dari Paulus dengan bertanya, bagaimana mungkin atau mengapa Paulus begitu kekeh dengan keyakinannya kepada Kristus hingga harus diwartakan kemana-mana. Mengapa atau bagaimana Paulus begitu getolnya untuk mewartakan Injil itu sampai harus mengorbankan diri? Jawaban atas pertanyaan itu ada dalam tema rekoleksi dan tema permenungan kita hari ini. Imam tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, dan berbuah dalam pengajaran. Tema itu sendiri disarikan, diinspirasikan dari Injil Santo Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam Injil ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pokok anggur. Kalau batang pokok anggur, pohon anggur yang berkualitas itu kita tanam dalam tanah yang cocok, maka akan tumbuh akar dan juga tunas. Seiring dengan menjalarnya akar kemana-mana
untuk mencari dan mendapatkan makanan atau nutrisi. Demikian pula lah tunas itu bertumbuh dan berkembang terus-menerus hingga membentuk batang yang kuat, batang yang sehat, dengan ranting-ranting yang banyak yang menghasilkan buah anggur yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, kita ini bagaikan ranting-ranting yang hanya bisa hidup, yang hanya bisa berbuah karena kesatuan kita dengan Kristus, sang batang, sang pokok anggur itu sendiri. Terkait dengan soal ini Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kebersatuan dengan Kristus menjadi kunci utama bagi kita semua, khususnya para imam, untuk melaksanakan tugas panggilannya, bagi para imam untuk melaksanakan tugas kenabiannya. Kembali Kang Sugio kemarin dan hari ini menandaskan dalam rekoleksi kami bahwa kesatuan dengan Kristus merupakan sebuah keharusan, tidak bisa tidak, supaya kita para imam dan seluruh umat beriman bisa bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang berkelimpahan. Ketika saya dekat dengan Kristus, bersatu dengan Kristus, intim dengan Yesus, maka kita semua akan memiliki akar-akar yang kuat, yang menjalar kemana-mana, meruket sang Kristus, dan menyerap sari-sari makanan. Sehingga iman kita menjadi sangat kuat, kokoh, kekeh, tidak mudah menjadi layu, tidak menjadi getas. Getas itu apa ya? Ini bukan getasan, namun getas itu sempal, mudah patah, mudah coklek kia patah itu. Karena kita kuat bertumbuh dalam iman, maka tidak mudah patah, tidak mudah coklek karena berbagai macam tantangan, terpaan angin badai. Juga karena kita berakar kuat dalam Kristus, maka kita pun juga tidak akan mudah untuk rungkat. Rungkat. Pengen nyanyi? Rungkat artinya roboh, tercabut sampai seakar-akarnya. Kalau akar kita nggak kuat, mudah coklek, mudah patah, patah semangat, patah kegembiraan kita, atau bahkan rungkat, ambiar semuanya. Lagu-lagu ini semua mengungkapkan situasi ini. Sebenarnya saya mau nyanyi, namun saya takut nanti banyak orang yang langsung datang untuk rekaman. Terkait dengan soal iman ini kita sadar betul bahwa iman mesti dirawat, mesti dipelihara dari waktu ke waktu dengan penuh ketekunan. Injil hari ini mengungkapkan dengan sangat bagus sekali. Ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Sementara ranting yang baik, yang berbuah, maka dipelihara, dirawat supaya semakin berbuah lebat. Iman umat juga butuh perawatan.
Iman umat butuh pemeliharaan. Supaya apa? Supaya umat memiliki iman yang semakin dewasa. Iman yang dewasa berarti semakin paham, semakin mengenal siapa Yesus yang kita imani. Paham betul, mengenal betul, dan akhirnya mencintainya betul. Dewasa juga semakin dimampukan untuk menghayati dan menghidupi iman dalam keseharian, yang nampak dalam pelaksanaan tugas harian secara penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Entah kita sebagai orang tertabis, sebagai religius, sebagai anggota hidup bakti, sebagai orang tua, sebagai anak, murid, guru, dan lain sebagainya. Iman yang kuat, yang dewasa akan nampak dalam cara kita melakukan tugas harian itu. Dalam cara kita berbicara, dalam cara kita berpikir, dalam cara kita bertindak, semuanya mengungkapkan itu. Hingga umat pun juga semakin dimampukan, diberanikan untuk mewartakan Injil, mewartakan iman itu tanpa ragu, tanpa takut, tanpa keder berhadapan orang lain. Dan akhirnya tujuan perawatan ini, tujuan pemeliharaan iman ini tidak lain adalah supaya semakin banyak orang yang mengenal Kristus, percaya kepadanya, dan terselamatkan. Inilah yang menjadi keyakinan kita. Pertanyaannya adalah siapa sebenarnya yang punya tanggung jawab untuk pemeliharaan iman ini? Siapa? Uskup. Kalau uskup, sak dhuwurku ada kardinal. Ini Bapak Kardinal dan uskup diberi tanggung jawab besar, tumpangi. Tentu saja semua umat beriman bertanggung jawab atas pemeliharaan ini. Dan di atas itu semua adalah keluarga, orang tua. Namun dalam hal ini, kita semua yang tertapis, para imam, para uskup, para diakon, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara iman umat ini. Mengapa? Karena kita semua telah berjanji setia untuk mewartakan Injil, mewartakan sabda Allah, dan mengajar umat. Kita semua ditapiskan, dan melalui tapisan itu Roh Kudus memberi kita kuasa, memberi kita kewenangan, memberi kita kemampuan untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita dengan penuh kekuatan. Dan inilah persis kekasan kita. Kita ditapiskan bukan untuk ongkang-ongkang, bukan tapiskan untuk layeh-layeh atau enak-enak, namun kita tapiskan untuk pergi keluar mewartakan Injil. Inilah tanggung jawab kita. Dalam arti ini, kita semua dipanggil untuk terlibat dan berpartisipasi dalam dinamika Yesus, dalam visi misinya menyelamatkan umat manusia. Dalam buku panduan kita nanti, dalam buku panduan yang saya bawa halaman 16, di sana nanti kita akan membarui janji kita. Saya akan bertanya, bersediakah para romo menjadi pelayan misteri Allah dalam perayaan Ekaristi Kudus dan dalam upacara liturgi lainnya, serta menunaikan tugas suci mengajar umat seturut teladan Kristus, pemimpin dan gembala kita, bukan sebagai orang-orang yang ingin akan harta benda, tetapi semata-mata karena hasrat ingin menyelamatkan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita bisa bertanya, bagaimana tugas pewartaan, pengajaran ini kita lakukan, kita laksanakan secara konkret melalui kehidupan kita, melalui tugas kita sebagai seorang imam. Yang pertama tentu saja dengan teladan hidup yang baik sebagai seorang imam.
Ini pewartaan yang paling jelas, teladan hidup. Meskipun kita sadar betul ada banyak kekurangan, seperti kita akui pada awal Ekaristi dalam ibadat tobat tadi. Kita mengakui kelemahan-kelemahan kita. Namun kita yakin percaya Tuhan akan memakai kita untuk kepentingannya. Yang kedua adalah secara langsung memberikan pengajaran kepada umat. Secara langsung, termasuk andalan kita melalui homili-homili dalam kesempatan perayaan liturgis dan peribadatan yang lain. Juga dengan mempersiapkan umat kita yang akan menerima sakramen-sakramen, terlibat langsung, tidak cukup pasrah kepada para katekis. Namun kita sebagai imam terjun langsung mempersiapkan calon baptis kita, calon penerima komuni pertama kita, calon penerima sakramen penguatan kita, dan juga calon pengantin. Langsung terlibat memberikan pengajaran, dan ini kita lakukan dalam kerjasama dengan para katekis kita, para guru agama kita. Dan hari ini saudara-saudari yang terkasih, hadir di antara kita calon-calon penerima sakramen penguatan dari Paroki Gamping. Mana anak-anak dari Paroki Gamping? Ada di mana? Oh, ada di atas, ada di balkon. Bisa disorotkah? Iya. Salah satu program yang sangat luar biasa yang dibuat oleh Romo Nugroho bersama timnya. Setiap kali ada persiapan penguatan, jauh saya ingat tahun-tahun yang silam, 9 bulan dilakukan pembinaan. Serius, diajak refleksi, diajak Levin. Dan tahun ini bahkan diajak untuk terlibat di sini, hadir di sini, di antara kita. Untuk bisa menikmati kebersamaan dan belajar bagaimana menjadi orang Katolik yang dewasa. Betul, anak-anak sekalian? Oh, tua-tua. Meskipun tua tetap anak-anak Allah, ya kan? Penuh semangat. Ini contoh bagaimana terlibat langsung, tidak hanya pasrah saja. Memberi katekese kepada kelompok-kelompok khusus, PIA, PIR, OMK, lansia, dan lain sebagainya. Terlibat. Ini cocok sekali dengan program kita tahun ini dan selanjutnya dengan FIBB. Apa itu FIBB? Formatio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan. Sebagai upaya kita untuk mendewasakan umat dari waktu ke waktu. Termasuk ini Pak Wahyu membina orang-orang muda, remaja-remaja menjadi anggota Pesparani dan sekarang tampil bersama-sama menjadi anggota kelompok KUR. Namanya siapa? Namanya Divini Angeli Choir, Divini Angeli Choir. Divini, saya tadi ngomong apa? Domini Angeli Choir, iya, kor malaikat-malaikat Allah, maka suaranya bagus sekali. Tepuk tangan untuk mereka ini. Luar biasa. Salah satu bentuk pembinaan yang berkelanjutan lewat kor, memuji Tuhan. Contoh yang konkret sekali. Dan tentu saja yang tidak boleh kalah adalah tugas kita Pak Romo membekali para katekis kita yang membantu kita dari waktu ke waktu dengan seluruh tenaga, dengan seluruh upayanya membantu kita para imam dan uskup mewartakan kabar sukacita. Maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para Romo, Buder, Suster, para katekis, para guru agama, para pengajar, SEPKEP, dan lain-lain yang terlibat langsung dalam mewartakan kabar sukacita, melaksanakan tugas kenabian gereja
Semoga apa yang kita perjuangkan menghasilkan buah yang berkelimpahan, yakni sukacita dalam Kristus, keselamatan dalam Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam